Nanya uang siapa, kalau nggak ada buka usaha, sisa Kalau ditabung. nggak, rata-rata kalau nggak ada pasti beli tanah sama beli rumah, Bu. Kalau nggak ada yang tahu punya siapa. Betul. Nggak ada yang tahu punya siapa. Yang penting halal. Kalau dari yang tadi aku lihat, kalau udah halal mau dibeli tanah, buka usaha, mau sedekah boleh. Oh, uang apa Apa dulu? dulu? Ternyata uang monopoli, Mam. Gimana nih? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini nih, kemudian kita akan lihat tentang perjalanan keuangan. Nah, aku lagi next slide. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi perjalanan keuangan, mirip kayak tadi yang contoh yang aku tunjukin perjalanan aku sendiri selama 11 tahun, itu tuh sama aja loh dengan perjalanan dengan kendaraan. Jadi perlu punya tujuan, kita mau kemana dulu, abis itu kemana, abis itu kemana. Misalnya kita mau ke Bali sama mau ke Jogja. Yang paling benar ya ke Jogja dulu, baru ke Bali kalau kita datangnya dari Jakarta. Jangan ke Bali dulu, baru ke Jogja gitu. Kenapa? Karena urutannya salah gitu dan juga jadinya nggak tepat. Itu juga sama halnya dengan apa ya perjalanan keuangan. Artinya kalau kita punya uang, terus kita punya hutang, terus kita punya cita-cita bikin usaha, hal pertama yang harus diselesaikan adalah hutangnya dulu sebelum loncat ke usaha misalnya. Nah, kalau misalnya tujuan keuangan itu A, D, A bisa jadi kita bebas hutang dulu. Yang B, kalau utangnya udah bebas, bisa jadi kita harus mencukupi kebutuhan bulanan kita dulu, gitu. Misalnya pemasukannya belum mencukupi. Yang C, udah cukup nih. Selanjutnya, udah cukup hutang, selanjutnya harus bisa menabung. Udah bisa nabung nih, selanjutnya adalah punya dana darurat, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita mau memulai perencanaan keuangan, gitu, karena nggak bisa langsung loncat. Misalnya tiba-tiba langsung main saham saat nggak punya dana darurat, gitu. Itu bukan langkah yang tepat. Jadi yang paling pertama adalah misalnya nih kasusnya adalah berhutang, mirip kayak aku dulu pas habis lulus kuliah. Terus yang kedua adalah harus bebas hutang dulu. Kalau udah bebas hutang, kemudian selanjutnya memastikan bahwa pemasukannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Nah, kalau misalnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan, selanjutnya adalah pemasukannya juga cukup, tidak hanya untuk kebutuhan bulanan, tapi juga buat keinginan. Karena kan pasti misalnya pengen juga beli baju, pengen juga jajan-jajan makanan, atau yang itu artinya pemasukan cukup. Selanjutnya adalah memiliki pemasukan sampingan. Nah, ini kenapa aku taruh di depan, karena untuk membangun suatu usaha atau pemasukan sampingan itu butuh waktu. Mungkin kelihatan juga tadi ya di tahun-tahunan yang aku lihat gitu ya, sampai akhirnya bisa mempekerjakan orang sendiri butuh 2 tahun untuk ngerjain itu semuanya sendiri dari A sampai Z gitu. Makanya semakin cepat itu dimulai semakin baik. Mulainya sekecil apapun nggak masalah, mulai aja dulu. Jadi kayak iklannya Tokped. Nah, terus selanjutnya adalah kalau udah, kemudian bisa menabung 30%. Itu adalah target selanjutnya. Kalau udah bisa menabung, tujuan tabungan ini buat apa? Tujuan tabungan ini untuk memenuhi kebutuhan dana darurat. Dana darurat itu berapa? Jumlahnya adalah 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat ini sangat penting apalagi di situasi yang nggak normal kayak sekarang gitu ya, di mana sekarang mau nggak mau pasti akan ada industri yang harus mengurangi pegawainya. Akhirnya dari punya pemasukan jadi nggak punya pemasukan. Ini juga akan lebih beresiko kalau misalnya dalam satu rumah tangga tulang punggungnya satu gitu. Nah, dana darurat inilah yang akan menyelamatkan pada situasi tersebut. Itu contohnya yang ekstrim. Contoh lainnya misalnya tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit dan biayanya tidak ditanggung BPJS. Contoh lainnya adalah ada sesuatu yang terjadi di rumah dan harus renovasi. Itu juga. Nah, terus selanjutnya, nah masih belum selesai nih. Masih ada slide keduanya. Kalau misalnya udah, selanjutnya adalah dana darurat udah aman nih. Target selanjutnya adalah memiliki rumah pertama.
Terus kalau rumah pertama udah berhasil di DP, entah itu belinya cash, entah itu belinya dengan cicilan. Target selanjutnya adalah secara paralel juga investasi pada dana pendidikan. Nanti kalau dana pendidikan udah selesai, mulai pikirkan mengenai dana pensiun. Karena kita ini dan suami sekarang kan di masa produktif nih. Jadi misalnya sekarang umurnya di berapa ya, 20 sampai 35-an gitu ya. Cuma tanpa terasa mungkin 20 tahun lewat terus tiba-tiba kita usianya udah 55. Jadinya kita harus memikirkan itu di waktu saat kita masih produktif. Kalau kita mikirinnya nanti akhirnya adalah apa yang terjadi ke generasi kita sekarang. Jadi kita ini kan sekarang generasi sandwich sebutannya. Kita harus membiayai anak kita juga membiayai orang tua kita gitu. Nah, makanya jadi penting banget nih perencanaan keuangan kita lakukan di masa yang sangat produktif. Terus selanjutnya adalah untuk dari situ kalau udah kita kemudian masuk ke dana haji bagi yang muslim, kita siapin juga tentunya mulai mencicil dana haji karena ini pun kita masukin sekarang baru apa namanya kan biasanya ada DP-nya dulu, nanti masih menunggu misalnya 8 sampai 10 tahun lagi. Nah, setelah itu barulah saat tadi kan di awal nih di slide sebelumnya ada tulisan melakukan apa ya, usaha sampingan. Target selanjutnya adalah gimana caranya usaha sampingan tersebut menjadi pemasukan pasif. Pemasukan pasif artinya kita nggak usah ngapa-ngapain, ada orang yang bekerja untuk menghasilkan uang itu buat kita, kayak gitu. Nah, terus target selanjutnya apa? Target selanjutnya adalah pemasukan pasif 50% dari gaji, gitu. Jadi, kalau ada apa-apa, udah ada 50% penghasilan yang nilainya setengah gaji ini nih, yang udah pasti akan mencukupi kita. Nah, target selanjutnya udah pasti adalah pemasukan pasif 1 kali gaji atau lebih besar. Saat ini sudah terjadi, singkat kata kita udah nggak perlu kerja lagi, baik sekarang ataupun nanti di masa pensiun. Kenapa? Karena ya itu tadi, udah ada pemasukan yang akan terus masuk ke kita untuk memenuhi kita di usia kapanpun ini saat pemasukan pasif ini sudah lebih besar dari gaji. Ibu, Oke, ya. aku mau tanya untuk kalau mengenai pendapatan, kan kalau misalnya dari mulai awal itu kan pasti pendapatannya dari yang kecil kan, Bu. Terus Betul. aku lihat juga Ibu pertama-tama merintis berhutang juga. Itu kalau misalnya pendapatan kita kecil itu kita harus ngelakuin apa ya, Bu? Oke. Kadang kan juga suka takut untuk berhutang, takut nanti nggak bisa kebayar atau nanti lama-lama makin numpuk. Oke, jadi sebenarnya rule pertama adalah jangan berhutang sebisa mungkin. Jadi kalau waktu itu, kalau aku konteksnya adalah kebutuhannya untuk pendidikan. Jadi mau nggak mau harus dilakukan daripada pendidikannya tidak lanjut kan. Yang ceritanya akan dibayarkan setelah memasuki masa produktif, udah mulai kerja. Nah, tapi kalau mengenai berhutang pun misalnya itu harus dilakukan, pastikan itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu adalah misalnya nih, agar bisa menghasilkan penghasilan kita harus beli motor, karena dengan punya motor ini kita akan lebih produktif misalnya. Nah, jadi hutang ini akan jadi hutang yang produktif juga, atau dia untuk membantu supaya kerja ongkosnya juga jadi lebih murah gitu, walaupun harus berhutang dulu, itu misalnya. Atau misalnya juga mengambil cicilan rumah, karena itu kan aset yang pada suatu hari tentunya ingin kita miliki. Itu juga bisa dilakukan. Cuma kalau misalnya nih, hutangnya adalah menggunakan kartu kredit untuk belanja tas, karena pas tasnya ini tuh lagi diskon nih, dan kalau pakai kartu kredit ini harganya jadi lebih murah berapa gitu. Nah, pertama, tas sendiri itu udah bukan kebutuhan, dia keinginan. Jadi berhutang untuk keinginan itu adalah hal yang harus dihindari. Tapi pagernya adalah itu, apa namanya, jangan sampai berhutang untuk keinginan atau untuk meningkatkan gaya hidup gitu. Oke, Bu. Paham aku. Oke. Jadi Ajeng kalau punya kartu kredit hati-hati ya. Nggak berani, Bu. Nggak berani. Oke. Nah, sekarang di sini ada tulisan nih, tarik nafas gitu ya. Karena kalau ngelihat semua list tadi, sejujurnya ya gimana ya, deg-degan juga gitu ya. Apalagi mungkin yang sekarang lagi single baru mau merintis, dan juga yang menjadi orang tua dan membayangkan perjalanan anak sampai sekolahnya selesai, dan juga nanti menikahkan dia gitu.
Nah, cuma yang kita jangan lupa juga adalah hal itu bukan hal yang nggak mungkin gitu. Pada akhirnya misalnya orang lagi hiking sampai ke puncak juga dia memulainya dari langkah demi langkah dari daratan, tapi pada akhirnya juga akan sampai gitu. Nah, terus tadi kan aku cerita dari sisi aku sebagai ibu yang bekerja. Pertanyaannya ibu rumah tangga gimana? Jawabannya bisa banget gitu. Banyak banget contohnya. Mungkin ya kalau suka nonton kayak video yang di TikTok atau misalnya sharing-sharing yang suka kita lihat di artikel-artikel. Banyak sekali ibu rumah tangga juga yang merintis usaha kecil-kecilan dari rumah, tapi karena memang produknya bagus, pelayanannya bagus, akhirnya usaha ini menjadi besar gitu. Jadi kayak buat ibu rumah tangga sangat juga mungkin dilakukan, hanya caranya beda sama yang misalnya tadi aku perlihatkan. Contoh realnya adalah kalau pernah dengar Bittersweet by Najla. Ini juga adalah ibu rumah tangga. Kita mungkin dengarnya kayak wah booming gitu ya. 2 tahun terakhir kayak sekarang udah ada di mana-mana. Tapi kalau kita tilik lagi dari awal dia memulai, ya itu juga butuh waktu dan perjalanan sampai pada akhirnya di posisi yang sekarang gitu. Jadi mau ibu bekerja ataupun ibu rumah tangga sangat bisa untuk melakukan keduanya. Nah, jadi kembali lagi ini yang paling penting banget, nah aku ingetin adalah tidak mudah pasti, butuh waktu pasti. Nggak ada uang yang cepat, kalau ada yang cepat itu kalau kata momi yang tadi chat tuh mungkin bukan uang halal gitu ya. Nah, tapi bisa kok gitu. Walaupun ya sebagai gantinya kita mendapatkan rezeki kan dengan usaha juga. Jadi ya kalau di foto ini kerja lembur bagai kuda. Dan yang paling penting adalah fokuslah pada kesempatan, bukan kesulitan. Artinya apa? Artinya misalnya gini nih, kita lagi mau mulai investasi di saham. Tapi saat kita mau mulai, respon pertama kita adalah, aduh saham ribet, aduh nggak tahu caranya gitu ya. Nah itu artinya fokus pada kesulitan. Padahal kalau dilihat nilainya saham, misalnya beli tahun ini 1.000, nanti dalam 5 tahun lagi nilainya udah 2.000, artinya uangnya double tanpa dia apa-apain, sesimpel dengan kita membelanjakan atau menginvestasikan uang kita di saham gitu. Jadi fokusnya kepada kesempatannya, jangan pikirkan kesulitannya, karena sulit itu pasti gitu. Nah, sampai di sini gimana perasaan Momi setelah melihat pemaparan nih sebelum aku lanjut? Rasanya deg-degan atau tercerahkan atau gimana? Mungkin boleh di-share di chat. Gimana mau mami semua? Aku sekalian belajar juga nih. Sekalian siap-siap. Oh gini, Ibu, untuk kan kalau pendapatan yang udah bersuami kan berdua berarti, tapi kalau suami pendapatan yang nggak menentu, Iya. mau mulai juga karena istrinya ibu rumah tangga juga, mungkin bingung juga. Oke. Nih tadi aku sambil bacain pertanyaan di sini ya. Boleh, Ibu. Oke, aku masuk ke chat dulu ya sambil aku bacain. Aku baca dari Momi Dwi Ayu Mardianti. Bagaimana cara mengatur keuangan keluarga agar dan tabungan sekolah anak khususnya, sedangkan kebutuhan harganya semakin tinggi, padahal sudah sebisa mungkin menghemat pengeluaran. Di sini dalam posisi tidak diizinkan mencari tambahan pemasukan. Solusinya bagaimana ya? Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya jawaban simpelnya adalah saat kita ingin ada kebutuhan yang kita penuhin, ada kebutuhan yang ingin kita penuhin tapi belum bisa, pilihannya ujung-ujungnya cuma dua, menurunkan pengeluaran atau menambah pemasukan. Hanya dua itu, apapun masalahnya. Nutup utang ya, ujung-ujungnya nurunin pengeluaran supaya bisa menambah pemasukan. Menambah pemasukan itu tadi, dari tadinya belanjanya 100 jadi 50.000 misalnya, atau tadinya penghasilannya 1 juta menjadi 2 juta. Itu adalah basic yang mau nggak mau harus sama-sama dipahami oleh istri dan juga suami gitu. Kalau kondisinya tidak diizinkan mencari kerja, misalnya yang perlu dipahami bersama adalah apa sih alasan di balik tidak boleh mencari kerja. Misal keluar nanti anak nggak ada yang ngeliatin. Oh berarti mungkin constraint-nya adalah mobilitas. Kalau misalnya pun mau mencari uang,
bagaimana caranya harus dilakukan di rumah, misalnya itu gitu. Tapi misalnya ketemu pagar, ini kan pagar nih ngeblok kita ya, kayak pengen nyari duit tapi nggak boleh sama suami. Nah itu harus didiskusikan terus sampai kita bisa menemukan jalan tengahnya. Tapi masalahnya diskusi ini nggak akan kejadian satu kali gitu ya, apalagi kalau kita ngobrolnya sama suami. Kadang pulang ke rumah juga udah capek. Masuknya kita harus pelan-pelan, membahasnya berulang-ulang juga gitu ya, sampai pada akhirnya suami bisa melihat apa ya, solusi yang berusaha kita tawarkan gitu. Tapi kembali lagi, komunikasinya sendiri itu memang juga cukup hal yang menantang supaya bisa meyakinkan suami. Gitu. Berarti gitu ya, momi-momi semua. Kita harus meyakinkan. Betul. Nah, Nah, gini terus banyak selanjutnya sekali ada pertanyaan pertanyaannya, Ibu. dari ya, aku pilih beberapa dulu kali ya. Aku pilih 5, nanti abis itu aku lanjut materi, nanti kita bisa balik lagi ke sini. Oke, selanjutnya adalah dari Mama Nurul. Mama Nurul Hudayati. Kalau kita usaha dengan berhutang dan resiko usaha adalah tidak laku atau rugi, sedangkan kita sama sekali tidak punya uang, bagaimana menyikapi kasus seperti ini? Nah, jadi pertama kalau usaha itu kan ada 2 ya. Ada yang kita nyetok, ada yang kita pre-order. Nah, usahakan cari bentuk usaha yang sifatnya itu resikonya minim. Kalau situasi finansialnya tidak bisa tidak bisa dibebani oleh risiko lain, misalnya rugi. Nah, kalau misalnya jualannya produk, ambillah yang pre-order. Dan sekarang kan juga banyak misalnya kayak produk dropship yang kayak kita jual ke orang lain, tapi kita baru baru beli barang itu setelah kita mendapatkan order gitu. Nanti si sellernya ini yang akan mengirimkan, bukan kita. Jadi kita nggak nyetok, kita nggak bayar di awal. Itu contohnya dropship. Yang kedua adalah melakukan usaha yang sifatnya pre-order, misalnya masakan baru dibikin setelah memang ada dibayar dan sudah dipesan. Contohnya lain adalah jasa, karena jasa itu kan juga tidak ada resikonya. Itu adalah salah satu cara juga untuk hanya mendapatkan pemasukan. Nah, kalau misalnya di contohnya aku di jasa juga pada akhirnya bisa kok itu menjadi usaha yang besar. Contohnya aku suka nulis. Nah, jadinya akhirnya mulai penulis Maaf, Ibu. gitu. Sinyalnya Jadi kayaknya kurang kalau bagus. juga akan terikat sama Halo, Ibu Rizka. Maaf tadi ya. koneksinya terputus kayaknya. Sekarang Sekarang udah lebih jelas. oke, sekarang udah jelas? Udah Jelas. lebih Aku jelas. keputusnya sampai mana? Tadi tuh beneran kayak nggak jelas gitu, Bu. Maaf. Nggak jelas semua. Siap. Aku ulang lagi dari awal. Iya. Oke, siap. Nah, jadi tadi kita mau usaha tapi takut nggak laku, jadi rugi. Padahal kita nggak bisa menghadapi rugi ini karena uangnya juga udah ngepas gitu ya. Nah, untuk ini kembali lagi pilihlah usaha yang resikonya minimal. Misalnya nih, kalau jualan produk, jualah produk yang pre-order atau produknya itu sifatnya dropship. Nanti bisa di browsing. Dropship itu singkat kata titip jual. Kita jualan ke orang lain, tapi nanti yang melayani penjualan itu adalah si distributornya gitu. Jadi nggak ada modal sama sekali nih dari kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita memberikan jasa, karena jasa itu kan juga tanpa modal ya sebenarnya, lebih ke waktu, energi, dan keahlian kita. Dan buat ini pun juga sangat mungkin untuk menjadi besar gitu ya. Misalnya contoh orang yang punya konveksi, pasti awalnya dia sendiri suka ngejahit sampai akhirnya dia punya banyak penjahit gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk meminimalkan resiko tapi tetap bisa menambah pemasukan. Cuma kadang tuh apa ya
yang menjadi tantangannya juga untuk para ibu sebenarnya adalah juga manajemen waktunya. Itu yang perlu diatur juga. Jadi saat kita mau melakukan ini, nggak hanya kita harus disiplin, tapi kita juga harus matchingin jadwal kita sama anak kita. Itu yang harus dilakukan. Misalnya kalau contohnya saat saat yang bisa produktif adalah saat anak tidur, ya mungkin pengorbanan yang harus dilakukan misalnya nih habis sholat subuh jadinya kerja dulu sampai sebelum anak bangun, kayak gitu. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga dari Momi Erni adalah kadang kalau bikin kartu kredit kan ada persyaratan harus bekerja atau usaha. Terus kalau sedang tidak bekerja, seperti saya, ibu rumah tangga gimana dong? Nah, biasanya kalau kayak gitu dari bank akan ada apa ya? Ada form-form yang harus diisi di mana harus ditandatangani juga oleh suami. Tapi sebenarnya bisa kok gitu. Cuma harus ada sepengetahuan suami lebih ke situ. Tapi bukannya nggak mungkin ibu rumah tangga punya kartu kredit, tapi pendaftarannya aja yang harus dilengkapi dengan data nggak hanya kita tapi juga suami. Maka kembali lagi saran aku gunakan dengan sangat bijaksana. Karena kartu kredit ini tuh biasanya sumber kebocoran gitu ya. Karena dengan kartu kredit ini diskon tiket ke sini, diskon hotel ke sini, diskon produk ini, jadinya memunculkan pengeluaran-pengeluaran tidak perlu gitu. Aku sendiri juga punya kartu kredit, tapi dipakainya hanya memang misalnya nih ada hal yang harus dibeli tapi nggak bisa pakai apa namanya cash gitu ya. Misalnya kayak kalau beli aplikasi atau apa kayak gitu itu kadang ada yang harus pakai kartu kredit karena pilihannya hanya itu. Nah, jadi batasin banget penggunaan kartu kredit ini sebisa mungkin. Terus pertanyaan keempat, nama Sarah Mundi Rahayu dari Bogor. Izin bertanya, suami saya berjualan di sebuah gedung plaza sudah bertahun-tahun, tapi semenjak corona omset sangat turun. Dan banyak hutang dan makan dan minum kita banyak hutang, jadi makan dan minum kita nitip nota bayar dan tunggu gajian. Jadi uang berhenti kebanyakan dihutangin. Nah, untuk tabungan otomatis mau nggak mau kan harus dikeluarin Bun modal belanja. Tipsnya gimana supaya bisa merubah manajemen keuangan? Merasa kacau sekarang, terima kasih. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan keempat adalah pertama-tama kita bisa membantu orang hanya jika kebutuhan kita sendiri bisa tercukupi. Artinya saat kita menyisihkan dana kita agar bisa dihutangin orang kan itu sebenarnya ada uang kita yang keambil juga ya. Karena si masakannya sendiri itu kan juga adalah modal gitu, ada uang yang di dalam situ. Nah, itu perlu dihitung juga dalam artian kalau misalnya kita kita melakukan ini terus-menerus dalam 1 bulan, sebenarnya kehilangannya berapa sih gitu ya? Anggap 500.000. Nah, yang pertama perlu dipahami adalah saat kita kehilangan 500.000 ini, kita masih bisa hidup nggak dengan itu? Atau kehilangan 500.000 ini sangat mengganggu keuangan kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga adalah lihat resiko 500.000 ini. Jangan-jangan nanti bayarnya tarsok-tarsok. Hari ini, besok. Hari ini lagi, besok. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga menjadi resiko juga. Jadi dari kitanya sendiri yang juga perlu membatasi. Kalau misalnya bisa, ya kita lakukan. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya bisa dan resikonya kecil, nggak apa-apa dilakukan. Cuma kalau misalnya itu sangat membebani, mau tidak mau harus menolak untuk dihutangin gitu. Karena sebenarnya baik Momi ataupun orang yang lagi belanja ke Momi situasinya sama kok. Jadi seharusnya akan sama-sama paham. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk sesi yang saat ini dulu, biar bisa lanjut ke yang berikutnya. Saya Maina, saya ibu rumah tangga. Saya mengandalkan gaji suami akhir ini mulai merintis usaha perdonatan. Nah, cara membagi keuangan itu gimana? Kadang sering tercampur. Jadi bingung, mohon tipsnya. Sip. Nah, bagian ini nanti akan aku bahas kalian di slide, karena ada juga pembahasan tentang kalau punya usaha terus gimana nih pengelolaannya gitu ya. Jadi nanti kita bisa jawab sekalian. Oke, terima kasih pertanyaan banyak banget. Nih aku belum scroll ke bawah dan udah ada 20 new message. Jadi mungkin kita tampung dulu aja sambil kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Tapi aku senang banget karena mama-mama di sini super sangat semangat. Jadinya chatnya banyak banget. Interaktif sekali ya.
Bu, moms-moms semuanya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi, nanti kita bisa lihat lagi untuk pertanyaannya ya. Sorry, kelanjut. Nah, sama seperti olahraga, mengelola keuangan itu adalah kebiasaan yang perlu dibangun. Ada orang yang suka lari, ada orang yang nggak suka lari. Ada orang yang suka main basket, ada yang enggak. Itu tergantung hobi dan kebiasaan. Tapi, ngelola uang itu juga harus sama. Itu baik juga. Dan harus dibiasakan juga. Sama kayak olahraga. Ngelakuinnya itu harus setiap hari, ngelakuinnya harus disiplin, sampai lama-lama menjadi terbiasa. Gitu. Dan pada akhirnya ini sangat baik buat kita. Again, sama seperti olahraga analoginya di sini. Nah, kalau kita ngomongin kebiasaan, kebiasaan apa sih yang harus dibangun supaya bisa punya money habit yang baik? Yang pertama adalah kebiasaan dalam perencanaan, kedua dalam pencatatan, ketiga dalam belanja, keempat dalam investasi. Kita akan bahas satu-satu. Kebiasaan perencanaan satu adalah tujuan keuangan. Pertama, tentukan dulu tujuan keuangannya. Dan tujuan keuangan itu harus terukur. Misalnya nih, DP rumah di mana rumahnya senilai 1M dalam 3 tahun. Atau misalnya mengumpulkan dana untuk membangun usaha di akhir tahun ini. Kayak gitu. Nah, itu harus ditulis gitu. Kayak apa ya? Kayak emang punya daftarnya gitu. Jadi cita-citanya apa sih? Cita-citanya tahun kapan pengen punya apa? Cita-citanya tahun kapan udah bisa apa? Kayak gitu. Atau kadang juga cita-cita bisa jadi liburan. Kapan mau liburan kemana? Gitu. Nah, kembali lagi, ini tuh adalah cita-cita. Jadi jangan pernah takut untuk berandai-andai gitu. Karena kembali lagi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. Jadi kayak kalau misalnya aku ngobrol sama suami aku tuh, kalau suka keceplosan kayak, mana mungkin bisa beli itu gitu ya. Terus kita suka kayak, kita nggak boleh ngomong kayak gitu gitu. Kenapa? Karena jangan sampai ada malaikat lewat terus diaminin, dan jangan sampai kita berpikir bahwa kita nggak bisa ngelakuin itu. Walaupun kadang kita pas lagi ngomong gitu tuh ngeliatnya, wah rumah bagus banget gitu ya, rumah sultan gitu. Cuma kayak, ya semoga satu hari kita bisa kayak gitu gitu. Jadi doanya jangan, kapan kita bisa beli gitu, mana mungkin kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kata-katanya jauhin banget. Kenapa? Kata-kata itu adalah doa kita. Kata-kata itu hanya bikin kita menjadi pesimis. Jadi kata-kata itu juga hanya bikin mematahkan motivasi kita. Jadi saat lagi nentuin tujuan keuangan ini, udah tulis aja dulu semuanya gitu. Dulu pas aku lagi berhutang, aku pun udah punya cita-cita. Itu konteksnya padahal punya utang aja belum lunas gitu, tapi udah punya cita-cita kayak pengen punya passive income. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya harus punya gitu. Pokoknya kalau udah ada kemauan, kembali lagi rezeki itu sudah diatur. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha, tapi saat kita berusaha, insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya. Gitu. Tapi Bu, kadang rencana yang udah kita buat tuh suka ke-skip sama keinginan-keinginan yang nggak terlalu penting kita, itu gimana ya, Bu? Wah, paham nih. Ini pasti di Shopee-nya ada 99 plus nih di cart nih biasanya. Sama standby pas flash sales. Kadang rencananya tuh udah terstruktur banget, udah rapi. Siap-siap. Nanti kita akan ngebahas kebiasaan belanja tuh. Nah, itu juga adalah antara cita-cita luhur dan realita yang kejadian. Oke, sekarang kita lanjut ke anggarkan pengeluaran. Nah, jadi kan konteksnya kita udah tahu nih cita-cita kita mau naik haji, mau punya rumah, mau punya usaha gitu ya, mau anak sampai kuliah kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk menuju situ kita harus disiplin sama budget yang kita punya. Jadi kita harus bikin alokasi pengeluaran yang harus disepakati bersama suami. Nah, pos pengeluaran itu ada apa aja? Ada kebutuhan, hiburan atau keinginan, yang ketiga adalah investasi. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita bayar untuk menyambung hidup gitu ya, mau operasional, listrik, air, internet, pulsa, bulanan, belanja bulanan, makanan, sabun, sampo gitu. Tapi ini bukan jajan ya, belanja bulanan seperti beras, minyak misalnya. Lalu pendidikan, uang sekolahnya, uang les, kegiatan, sama yang terakhir adalah cicilan dan hutang. Idealnya ini ya
50% dari pemasukan alokasinya. Terus yang kedua adalah mengenai hiburan. Jadi hiburan juga kan pasti kita butuh ini untuk juga menyenangkan anak-anak, kita juga sendiri kayak pengen apa untuk refreshing kita juga. Itu juga bukannya nggak boleh, boleh gitu. Cuma harus punya budget, jadi nggak bocor. Kalau di bulan itu udah menghabiskan 20%, ya udah jangan nambah jadi 30% atau bahkan 50%. Kalau misalnya belum mampu, ya udah berarti bulan ini nggak belanja dulu, biar dikumpulkan di bulan depan, supaya di bulan depan bisa mendapatkan benda yang kita mau gitu. Nah, jadi ini juga kalau aku pribadi nggak terlalu menyarankan pakai kartu kredit, karena kayak kita bayar di depan saat kita sebenarnya belum mampu kan. Kayak mau beli handphonenya iPhone yang terbaru gitu ya. Kalau dilihat kita bulanannya cuma akan bayar berapa? 1 juta kok gitu selama 1,5 tahun. Nah, nanti dalam 1,5 tahun, belum 1,5 tahun udah keluar lagi seri yang terbaru. Pengen lagi, yang itu belum lunas udah tukar tambah misalnya. Nah, untuk menghindari itu, kita beli kalau memang kita udah mampu gitu. Apalagi buat keinginan, jangan nyicil, jangan ngutang. Terus selanjutnya adalah investasi. Nah, di sini investasi itu adalah konteksnya buat tujuan jangka panjang. Tadi mau buat dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana haji misalnya. Nah, terus yang lupa juga ada di sini yang harusnya ada di kebutuhan juga adalah zakat. Itu juga jangan sampai lupa. Nah, kalau misalnya ada pengeluaran yang bocor di pos tertentu, karena satu dan lain hal, mau nggak mau harus ditutupi oleh pos yang lainnya, gitu. Jadi, misalnya nih, hiburannya bocor, mau nggak mau kebutuhannya diturunin, tapi moga-moga sih nggak kayak gitu, moga-moga kebutuhan yang bocor ditutupin sama hiburan. Kalau misalnya bocornya di hiburan dan berdampak ke kebutuhan, nah itu berarti manajemen keuangannya masih salah tuh saat berbelanja masih terbawa suasana. Terus saat ini udah banyak banget aplikasi yang bisa membantu melakukan ini, dan aplikasinya ada yang gratis, ada yang berbayar, dan ini sangat amat membantu. Jadi aku nyaranin banget, sama kayak kita pakai Gojek, pakai Grab, pakai deh aplikasi ini karena ini akan sangat memudahkan kebiasaan money habit Mommy tadi. Gitu. Nah, terus ini terkait tadi tuh ada Mommy yang usaha donat kan. Gimana ini ngaturnya, uangnya keaduk-aduk gitu. Alhamdulillah dapat penambahan pemasukan, tapi kok jadi bingung nih sama pemasukan dari suami, terus kok jadi ngebaginya seperti apa. Pertama, kita itu harus punya minimal 3 rekening. Satu adalah rekening operasional, yang tadi 50% uang tadi untuk semua pengeluaran itu. Lalu yang kedua adalah rekening untuk tabungan, yang 30% tadi. Nah, yang ketiga adalah jika punya usaha, dia harus punya rekening sendiri. Kenapa? Karena saat itu kecampur-campur kita jadi bingung. Kayak kalau misalnya kita pisahkan, misalnya nih rekening tabungan sama operasional nyampur, jadi nggak berasa uangnya tuh mau habis karena sebenarnya di dalam situ ada tabungan. Masih ada sisa 2 juta, beli ini gitu. Masih ada segini, beli ini. Padahal itu sebenarnya tabungan buat di bulan itu. Jadi harus dipisahkan. Setiap gajian langsung kirim ke rekening tabungannya dan jangan disentuh. Jadi kayak aku misalnya punya rekening tabungan, nggak ada tuh ATM-nya gitu. Terus m-bankingnya juga nggak perlu daftarin misalnya. Bahaya soalnya kalau ada m-banking. Terus selanjutnya adalah kalau rekening usaha, itu juga sangat penting untuk terpisah sendiri. Kenapa? Jadi misalnya tadi Mami jualan donat, kita jadi tahu, oh kita naruh modal 100.000. Setelah jalan 6 bulan, saldonya sekarang udah 1 juta, udah 10 kalinya. Itu profit keuntungannya. Jadi Mami satu berasa gitu saat lagi bikin usaha, ternyata ini tuh terus-menerus menghasilkan loh, uangnya segini, dan Mami tahu persis berapa modal yang bisa dipakai. Karena kalau misalnya penambahan 100-nya masuk ke rekening operasional, mungkin jadi nggak kerasa gitu, terus kepake gitu aja. Cuma saat itu dikelola sendiri, kita jadi tahu perkembangannya dari bulan ke bulan. Saat kita mau, sekarang beli donat, nanti pengen beli pengen beli alas yang bagus buat props foto misalnya. Kita jadi tahu kita mampu nggak sih untuk melakukan itu. Itu kita ngelihatnya dengan ngelihat rekening usaha kita, nggak ngelihat rekening pribadi kita, karena memang sudah terpisah gitu. Jadi kalau rekening usaha ini atau pemasukan dari usaha ini tidak ada kebutuhan untuk menutupi kebutuhan yang sekarang. Jadi misalnya konteksnya usaha
tapi sebenarnya pemasukan sekarang udah cukup dan udah bisa nabung. Kalau bisa jangan dicampur. Jadi tetap dipisahin terus. Jadi kita bisa mengembangkan usaha itu dengan uang yang dihasilkan sendiri gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya usahanya ini untuk menutupi kebutuhan ya, maka kalau kayak gitu tetap dia dipakai untuk kebutuhan, tapi jangan lupa sisihkan modal supaya usaha tersebut bisa berjalan untuk pembelanjaan hariannya. Gitu. Terus selanjutnya adalah kebiasaan pencatatan. Nah, jadi aku setiap hari tuh kalau habis belanja nggak kadang setiap habis belanja langsung dicatat, kadang malam-malamnya nyatet, tapi selalu nyatet hari ini beli ini, hari ini beli ini, dan ini tuh posnya masuk ke mana sih, kebutuhan atau keinginan atau apa. Nah, kembali lagi dengan aplikasi tuh juga mudah dilakukan gitu. Jadi kayak kita nyatet misalnya hari ini beli apa namanya beli jajan bakso 50.000 gitu ya. Nah, itu dicatat. Dan aku pun nyatet sedetail itu gitu. Jadi kayak hari ini jajan Grab 30.000 ditulis. Karena jangan salah, 30.000-nya kalau dikali sehari 2 kali, dikali 30 hari, lah kok jadi lebih besar daripada uang sekolah misalnya. Nah, itu jadi penting juga untuk apapun itu dicatat gitu. Nah, dan ini harus dibiasakan setiap hari. Terus, nah ini terkait ke pertanyaan Ajeng, sepertinya suka tergoda sama Shopee ya, dan promo-promo lainnya. Jadi ada yang namanya istilah fear of missing out. Aku tahu konteks ini juga karena aku sendiri kan dari digital marketing. Nah ini tuh cara yang paling efektif untuk menggoda konsumen supaya berbelanja. Fear of missing out itu apa? Wah, lagi diskon, jangan sampai kelewatan, pasti semuanya lagi murah nih, yuk kita beli. Gitu. Atau misalnya kayak flash sales, cuma berapa jam, stoknya cuma sedikit. Padahal sebenarnya flash sales itu setiap jam dan setiap hari sepanjang tahun, jadi akan selalu ada. Cuma produknya ganti-ganti aja. Atau misalnya nih yang trik yang suka dipakai juga adalah cuma 100 pieces, nanti di-upload jam 11, ayo beli sekarang. Terus langsung rame banget di komen. Nah, itu juga sebenarnya adalah semacam teknik marketing untuk membuat urgensi untuk membeli itu jadi semakin tinggi gitu. Jadi kayak kita menjadi semakin tertantang untuk bisa mendapatkan barang ini gitu. Nah, kadang saat kita beli misalnya nih, lipstiknya murah cuma 10.000. Udah kita belikan nih lagi flash sale uang 10.000 ini doang. Dari situ terus kita pergi ke official store-nya. Ternyata ada lip tint-nya juga bagus. Terus dia punya juga lip balm-nya. Jadi bibirnya nanti bisa mengkilap kayak artis Korea gitu. Lanjut, add to cart, add to cart, add to cart. Lah kok ujung-ujungnya dari 10.000 belanja jadi 100.000 ya. Ya udahlah, di rekening masih ada 100.000 kayak gitu. Nah, jadi ini juga apa namanya yang harus dihindari. Jadi kuncinya apa? Jangan impulse buying. Karena semua promo ini mengejar impulse buying, artinya belanja yang tidak direncanakan. Makanya ada bagusnya juga kalau pengen barang apa dibawa tidur dulu aja, kalau ke mimpi baru dibeli gitu ya. Jangan saat itu langsung beli. Ternyata sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu, nggak butuh-butuh banget ternyata. Nah, terus selanjutnya adalah kebiasaan belanja kedua. Fokus ke value for money. Jadi gini, sekarang kita bilang kita butuh dompet gitu ya. Dompet itu harganya macam-macam. Ada dompet 300.000, 2 juta, sampai 17 juta. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus beli yang 17 juta? Apakah kita harus beli yang 300.000? Itu adalah tergantung dari apakah itu needs, apakah itu wants gitu ya. Kadang kalau kita beli barang mahal itu sebenarnya adalah keinginan. Karena sebenarnya dompet 300.000 tetap bisa dipakai kok buat naruh kartu di situ sama cash gitu. Cuma keinginannya ini punya dompet Gucci ini yang begitu tinggi. Jadinya akhirnya rela deh nge-spend ekstra 17,5 juta buat ini. Nah, itulah yang harus dipikirkan. Tapi terkadang bukan berarti juga kita harus membeli apa-apa yang paling murah. Kadang barang murah juga kan ada harga, ada rupa. Artinya misalnya nih beli sepatunya 50.000, tapi 3 bulan jebol. Mungkin nggak apa-apa beli sepatu harganya 600.000, tapi kita tahu ini akan tahan 5 tahun, misalnya kayak gitu. Dan ini modelnya juga bisa dipakai untuk baju apapun gitu. Jadi itu juga yang dimaksud, pikirkan value for money-nya. Dengan uang segitu, apakah dia sebanding atau tidak gitu. Dan kembali lagi, kalau mau beli barang-barang yang bermerek, sebenarnya mereka itu mahal di mereknya gitu. Karena kadang apakah produknya memang lebih baik ya lebih baik, tapi
sebenarnya dia mahal karena dia mengambil untung yang banyak. Itu juga yang perlu dipikirkan gitu. Cuma jangan sampai singkat kata adalah belanjanya belanja gengsinya gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah sebelum masuk ke kebiasaan investasi, aku akan bahas dulu kenapa sih kita harus investasi. Nah, di sini contohnya adalah setiap tahun kan kita tahu ya ada kenaikan harga, misalnya 10% per tahun gitu ya. Kayak misalnya dulu 20 tahun lalu beli teh botol itu di plastik harganya 500 perak. Sekarang harganya udah 5.000 atau 6.000. Itu aja udah 10 kali naiknya kan. Nah, terus kalau misalnya nih sekarang kita punya pengeluaran bulanan 8 juta. Terus kita 20 tahun lagi nih, kan kita masa kerja anggaplah 20 tahun, dari 30 tahun sampai 50 tahun. Nanti di tahun ke-20-nya itu akan menjadi 139 juta dengan inflasi tadi. Dan di saat itu terjadi, kita sudah tidak punya pemasukan. Nah, akhirnya kita jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Itulah yang akhirnya kenapa sekarang itu di generasi kita sekarang kita jadi sandwich generation tadi. Jadinya kita juga harus membiayai misalnya orang tua kita. Nah, padahal untuk mengatasi inflasi ini tadi, kenaikan harga ini, ada banget solusinya gitu, yaitu investasi. Misalnya, ini ada di sebelah kiri adalah tabel kenaikan emas. Angka lain-lainnya nggak usah dilihat, cukup dilihat aja garisnya naik gitu ya. Jadi kayak di tahun 2010 itu di angka 300.000, sekarang di 600.000. Jadi kalau dulu beli emas 1 gram, sekarang nilainya udah jadi 2 kalinya. Atau misalnya kita bandingkan lagi harga saham. Nah, harga saham di 2010, ini harga saham gabungan, harga saham rata-rata, itu misalnya 3.700. Lalu didiemin nih 10 tahun, sekarang udah jadi 6.200. Jadi nilai uangnya udah 2 kalinya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi yang tadi. Makanya kita kalau nabung harus investasi. Taruh tabungan itu di aset yang memang nilainya naik-naik terus. Dan sekarang ini juga fasilitasnya banyak banget gitu, kayak saham kita mau beli dari 50.000, 100.000 juga bisa banget. Emas juga sekarang tuh kan gramasinya makin kecil ya, dan kita udah kayak bisa beli juga di Shopee, ada official apa namanya online-nya untuk kita bisa beli itu. Itu juga sangat memudahkan kita gitu. Jadi saat kita melakukan ini juga kita nggak harus ngomong dengan dana besar kok, 50.000, 100.000 itu juga nggak masalah gitu, yang penting dimulai aja dulu. Terus selanjutnya adalah mengenai edukasi diri. Nah, jadi untuk ini mempelajari investasi ini juga penting gitu. Jadi misalnya tadi apa namanya, kalau beli emas kita tahu beli yang aman di mana, terus ingat yang belinya logam mulia bukan perhiasan. Karena yang nilainya naik tadi itu adalah logam mulia. Nah, terus udah gitu kalau saham terutama itu juga perlu dipelajari. Jadi kalau kita beli saham, kita nggak asal pilih gitu. Pun saat ini dipelajari sebenarnya tidak sesulit itu kok. Dan cara belanjanya juga sekarang kan pakai aplikasi. Sebenarnya juga kayak mirip-mirip kita belanja di marketplace. Kayak kita pilih, oh mau beli perusahaan Telkom, oh mau beli perusahaan Astra gitu. Terus kita pilih mau beli berapa lembar, habis itu udah nanti kesimpan di situ di rekening sahamnya. Jadi juga sangat mudah sekarang. Cuma again, inilah rekomendasi beberapa akun yang bisa mulai dibaca-bacain pelan-pelan kalau ada waktu senggang untuk mulai tahu informasi mengenai ini. Oke, nah ngomongin lagi kebiasaan investasi, tadi yang penting intinya adalah edukasi. Yang kedua adalah pahami masing-masing produknya dari logam mulia, lalu deposito, mungkin kalau deposito udah pada tahu, lalu misalnya ada juga reksadana, ada saham atau properti dan yang lain-lainnya. Cuma again ini apa ya, mulai dari yang familiar dulu aja, misalnya mulai familiarnya sama emas, ya udah simpan emas. Cuma yang aku saranin banget juga sebenarnya adalah pelajari deh saham gitu, karena itu juga sangat sangat bagus untuk dibeli saat ini karena harganya tuh lagi diskon gitu. Jadi karena pandemi harganya misalnya turun 50%, tapi nanti bisa dilihat dalam 10 tahun pasti dia akan lebih tinggi lagi
gitu. Nah, terus kebiasaan investasi yang kedua adalah lakukan investasi secara rutin. Jumlahnya berapa itu bukan prioritas pertama. Prioritas pertama adalah membiasakan itu. Misalnya itu 50.000 dulu, ya udah 50.000 tapi setiap bulan selalu kayak gitu. Dan kembali lagi sekarang udah banyak banget aplikasi kayak misalnya Ajaib gitu, macam-macam kan yang ngedaftarnya juga online segala macam yang mudah banget untuk dilakukan. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, ini ada 3 hal lagi nih yang masih yang cukup penting gitu. Jadi ada tambahan penjelasan untuk 3 tujuan keuangan. Yang pertama adalah dana darurat, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga adalah dana pendidikan. Pertama-tama dana darurat. Mungkin buat yang belum tahu, jadi dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan yang sifatnya cash, jadi bentuknya bukan saham gitu ya. Memang misalnya di tabungan kita ada dana yang kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat. Misalnya kita ternyata terkena PHK atau misalnya tadi sakit atau ternyata renovasi supaya itu tidak mengganggu kebutuhan harian kita. Itu satu. Nah, terus yang kedua adalah mulai pelan-pelan dulu gitu. Karena kan tadi stepnya kan bisa nabung dulu. Kalau udah bisa nabung, pertanyaan nabung ini buat apa? Jawabannya adalah fokus dulu ke dana darurat. Nah, di sini ada targetnya nih. Kalau lajang, misalnya ajang berarti 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau buat yang udah menikah tapi masih single, maksudnya masih belum punya anak, 9 kali. Buat yang punya anak, 12 kali. Mirip kayak situasi yang sekarang kan kita ngeliat udah setahun pandemi lewat, apa ya, belum membaik juga. Nah, inilah yang akan menyelamatkan. Jadi kalau punya tabungan, fokus dulu nih ke sini sekarang kalau misalnya belum dialokasikan. Dan kembali lagi, pisahkan rekeningnya dan jangan diakses. Terus yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah sebenarnya prinsipnya sedia payung sebelum hujan. Mungkin kita sering dengar gitu ya kisah di mana ada keluarga di mana tulang punggungnya adalah misalnya ayahnya gitu. Terus ayahnya ini karena satu dan lain hal, entah sakit, kemudian akhirnya berpulang. Nah, alhasil semua kebutuhan yang tadinya dipenuhi oleh ayahnya ini menjadi hilang. Sementara maminya tidak bekerja atau tidak memiliki pemasukan tambahan. Dan misalnya udah punya anak, 1, 2, 3 gitu. Nah, itu ada menjadi resiko kan, di mana situasi finansialnya akan sangat bergejolak saat itu. Nah, inilah fungsinya asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya tulang punggungnya kemudian meninggal, akan mendapatkan dana yang diberikan sesuai dengan iuran bulanan yang kita bayarin, namanya premi. Nah, terus misalnya nih contohnya, kalau di tabel yang ditunjukin di sini adalah kalau misalnya meninggal akan mendapatkan dana 1M. Nah, tapi untuk kita melakukan ini, ada juga dana iuran yang harus kita bayarkan untuk dana preminya, yaitu tergantung umur. Kalau umurnya muda biasanya masih murah. Kayak ini contohnya di usia 25 tahun preminya masih 360. Terus kalau udah 70 tahun preminya jadi 7,5 juta gitu. Emang semakin tua semakin mahal karena perhitungannya kan harapan hidupnya semakin kecil gitu karena semakin menua. Nah, tapi jangan khawatir kalau mengenai asuransi jiwa ini, dia nggak selalu semahal ini kok. Kalau misalnya sekarang dilihat, nih aku ada nulis link di sini di lifepile.co.id, asuransi jiwa dari 50.000 per bulan pun juga udah ada gitu. Cuma kalau misalnya tadi dana daruratnya udah aman dan punya allowance lebih, menabunglah ke sini untuk memenuhi asuransi jiwanya juga supaya aman jika terjadi sesuatu pada tulang punggung. Nah, selanjutnya adalah dana pendidikan. Nah, jadi di antara semua pengeluaran, yang inflasinya paling gede itu biasanya ada dua, yaitu kenaikan biaya sekolah, yang kedua adalah kenaikan biaya kesehatan. Tapi untuk kesehatan, alhamdulillah sekarang kan sudah ada BPJS tuh. Jadi setidaknya ada semacam asuransi kesehatan buat masyarakat luas. Nah, cuma untuk dana pendidikan itu misalnya nih, kita anggap kenaikannya 15% per tahun, gitu. Jadi, misalnya kan masuk SD usia 6 tahun nih, terus uang pangkalnya berapa? Misalnya 20 juta.
Nah, kalau anak kita sekarang usianya masih 0, masih bayi, 6 tahun lagi itu uang pangkalnya udah jadi 46 juta gitu. Kan lumayan banget kan naiknya. Nah, supaya kita bisa mencicil ini dan mendapatkan manfaat dari investasi tadi, kita nabungnya dari sekarang walaupun masih nanti anaknya mau SD gitu. Dengan begitu kita bisa mencicil misalnya 400.000 per bulan. Jadi nanti by the time anaknya udah masuk SD kita nggak kaget harus menyiapkan tiba-tiba 50 juta gitu. Dan selama 6 tahun tadi kan juga misalnya kita taruh saham nilainya akan naik terus, naik terus, naik terus gitu. Jadi nggak terlalu berat untuk memenuhi dana pendidikan ini. Nah, oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi nih. Ini udah dijelasin kan semua rangkaian apa namanya perjalanan keuangan. Balik lagi ke ada uang 1 miliar di depan rumah. Setelah mengetahui semua informasi tadi, apakah Momi akan, dan uang ini halal ya ngomong-ngomong. Jadi jangan khawatir. Uangnya uang halal, bukan uang monopoli. Nah, setelah tahu semua informasi tadi dan uang ini bisa Momi gunakan, kira-kira apa yang akan Momi lakukan sekarang? Nah, sebelum aku jawab ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang masuk, mungkin boleh dijawab dulu di chat apa yang mau dilakukan dengan uang 1M ini sekarang. Ini dijawab untuk nabung, moms, usaha dong pastinya. Investasi juga. Investasi sih ya, pasti. Investasi. Oh, bayar hutang. Untuk bayar hutang, Ibu. Ya, Buat naik haji. Ada yang buat nabung. juga modal usaha. Kebanyakan investasi sama modal usaha kayaknya nih. Betul, betul. Wah, mantap. Ini jawabannya mantap nih. Soalnya tadi di awal-awal jawaban investasi masih jarang nih. Sekarang jadi banyak banget jawaban nabung sama investasi. Buat pendidikan anak. Ini ada tulisan investasi. Ini moga-moga investasi ya, bukan beli tas. Jangan investasi ya, mau semua. Investasi di tas gitu. Beli logam mulia. Saya utama buat kebutuhan dan bayar hutang, betul. Lalu bikin usaha, investasi, ikut asuransi. Wah, dirangkum lengkap nih sama Mami Erni. Lengkap sekali, Lengkap Mami sekali, mantap. Dan udah isi absen. Oh iya, siap-siap. lengkap. Iya sih, pastinya sama yang kayak dibilang sama Mama Erni itu udah mencangkup semuanya ya kalau dapat uang 1 miliar Iya, tiba-tiba. betul. Ini kalau jawaban esai ini 100 nih. Oke. Selanjutnya kita mau kembali lagi ke pertanyaan di chat atau gimana nih Mbak Ajeng? Boleh nanti kita ada sesi tanya jawab lagi, Ibu. Oke. Nah, kalau dari aku sebenarnya yang tadi itu adalah slide terakhirnya. Kembali lagi mungkin banyak perjalanan yang harus dilakukan kalau mulainya dari hutang, apalagi ya. Cuma seperti yang tadi gambar yang aku tunjukin bahwa pada akhirnya orang sampai di ujung puncak suatu gunung itu dimulai dari daratan kok, dengan satu langkah, satu langkah, satu langkah sampai pada akhirnya sampai ke atas. Jadi hal itu mudah pastinya enggak, butuh waktu pastinya iya, tapi percaya bahwa itu bisa dilakukan gitu. Dengan percaya kita juga akan mengerahkan usaha kita juga akan lebih positif menghadapi berbagai gejolak keuangan yang nantinya misalnya kita hadapin, apalagi di situasi yang nggak begitu sekarang. Oke, mungkin selanjutnya aku serahkan ke Mbak Ajeng untuk flow-nya apakah QA atau gimana. Oke, Thank you. terima kasih Bu Rizka sudah memaparkan materinya, sangat informatif sekali. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari polling Instagram dan WA grup mama-mama semua nih. Boleh kakak di-share screen pertanyaan-pertanyaannya? Untuk pertanyaan yang pertama, apa ya? Banyak sekali nih pertanyaannya, Mama Rizka. Siap, siap.
Dari Mama Nur Ika Dewi. Kak, bagaimana cara manage keuangan yang baik sedangkan anak-anak sangat suka membeli cemilan? Saya sering berbelanja di minimarket. Jika ada promo-promo, saya suka membeli barang yang promo, sedangkan barang tersebut tidak termasuk daftar belanja saya. Bagaimana tipsnya agar lebih hemat? Ya sih, Oke. apalagi yang kalau setiap malam itu anak-anak atau kayak aku punya adik misalnya ngajak ke Alfa Mm-mm. gitu, jajan-jajan. Kalau setiap malam banyak juga Mintanya ke nih. Alfa. Belum lagi kalau minta naik odong-odong ya. Di depannya kan kadang suka ada juga tuh. Oke, aku jawab dulu pertanyaan Momi Nur Ika Dewi. Nah, jadi kembali lagi, pertama adalah pengeluaran bulanan itu harus dianggarkan. Maaf, suara aku putus-putus ya, Ajeng ya? Jelas Ibu. Oh, jelas. Oke, oke. Kalau gitu aku lanjut. Nah, jadi kembali lagi pengeluaran bulanan harus dianggarkan. Jadi kalau konteksnya yang ini adalah dia termasuk ke dalam keinginan, bukan kebutuhan. Harus dianggarin nih, nggak masalah untuk membelanjakan anak cemilan, tapi ada porsinya. Sebulan misalnya berapa? Maksimal 150.000. Gitu. Nah, nanti kalau 150.000-nya udah habis, mau ada promo nggak ada promo, udah tetap jangan belanja gitu. Maksudnya biarpun dia ada promo 50%, beli deh stock up buat bulan depan lumayan anaknya suka banget soalnya sama makanan ini. Percaya deh, makanan itu akan dimakan di bulan itu juga. Jadinya akhirnya makanan itu judulnya bocor. Jadinya belanja bocor bukan menghemat, justru malah menambah pengeluaran. Jadi bikin budget, disiplin sama budget, hiraukan jangan jangan tergoda sama promo. Gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Aku boleh lanjut ke pertanyaan kedua, Ajeng? Boleh Bu. Yang kedua itu dari Oke. Mama Yanti Susanti. Apa saja sih metode budgeting yang direkomendasikan dan paling efektif? Dan bagaimana cara memulai kebiasaan budgeting? Terima kasih. Oke. Nah, tadi kembali lagi soal budgeting kita sempat bahas kan ada kebutuhan, keinginan, dan investasi. Kebutuhan 50%, keinginan 20%, investasi menabung itu di 30%. Nah, rumusnya kira-kira kayak gitu. Cuma tambahannya adalah misalnya seiring berjalannya waktu kan insya Allah pemasukannya bertambah gitu ya. Misalnya sekarang pemasukannya 5 juta, bukan, pemasukan 5 juta terus menjadi 10 juta. Kalau bisa yang naik tabungannya. Jadi tabungannya bukan pengeluarannya. Jadi jangan dijaga misalnya dulu dengan 2,5 juta udah cukup buat hidup, gara-gara gajinya 10 juta buat hidup jadi butuh 5 juta gitu. Nah, itu yang bukan kadang justru banyak banget terjadi. Jadi seiring dengan penambahannya pemasukan, gaya hidup pun juga jadi meningkat. Itu poin yang kedua gitu. Jadi dijaga. Jadi persentasenya bukan naikin pengeluarannya, tapi moga-moga jadi pengeluarannya 30%, tabungannya 50%, misalnya kayak gitu. Itu buat pertanyaan kedua. Berarti pemasukan harus ditambah, tapi pengeluaran harus lebih stay ya Bu. Betul, pengeluaran dijaga. Ini untuk pertanyaan ketiga dari Mama Iis Subagiarti. Untuk masa pandemi yang cenderung keuangan sedikit goyang, manakah yang harus kita dahulukan? Apakah menabung untuk pendidikan atau dana darurat terlebih dahulu? Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah dengan pemasukan bulanan yang ada sekarang, apakah biaya pendidikannya sudah tercukupi? Gitu. Kalau misalnya biaya pendidikannya udah tercukupi, dalam artian pemasukan cukup gitu ya, bisa bayar kebutuhan bulanan, bisa bayar pendidikan, bisa nabung. Kalau misalnya konteksnya seperti itu, pertama-tama ke darurat dulu, karena toh pendidikannya udah aman kok untuk yang saat ini. Nanti kalau dana daruratnya udah sampai 12 kali, baru kita geser ke dana pendidikan. Gitu. Khususnya apalagi sekarang nih di masa pandemi, di mana ketidakpastiannya sangat tinggi. Oke, jelas sekali ya, moms-moms semua. Boleh kakak panitia di slide selanjutnya. Dari Mama Eri Istianti, bagaimana agar kita lebih hebat dan bisa menabung buat masa depan anak? Sedangkan kadang kebutuhan belum tercukupi semuanya. Iya, kadang kalau kebutuhan belum tercukupi, kita mau nabung, gimana sih, Bu? Betul, betul. Nah, jadi kembali lagi, keuangan itu adalah perjalanan, ada tahapannya. Kalau
Kalau misalnya belum tercukupi, ya step pertama bukan nabung dulu, tapi cukupi dulu pemasukannya. Jadi kembali lagi ke tangga tadi yang ditunjukkan, fokus untuk naik satu tangga dulu aja, itu aja dulu gitu. Jalanin pelan-pelan. Jadi misalnya sekarang masih belum tercukupi, yang dibayangin, oke, gimana caranya biar cukup, itu dulu. Nanti pada saatnya cukup, baru gimana caranya biar bisa nabung, kayak gitu. Jadi jalani tahap per tahap. Kalau pertanyaannya gimana caranya mencukupinya, kembali lagi kayak tadi yang pertanyaan tentang kebutuhannya enggak pemasukannya tidak mencukupi kebutuhan. Pilihannya hanya dua, menambah pemasukan atau menekan pengeluaran. Gitu kira-kira. Oke, Bu. Selanjutnya nih ada bagaimana cara atau kiat kita bisa menabung untuk pendidikan anak di masa atau era pandemi ini. Jadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai pendidikan. Betul. Jadi kalau dana pendidikan pertama, kembali lagi tahapnya di list down dulu nih. Anak ini akan ada uang pangkal di SD, SMP, SMA, kuliah misalnya. Misalnya kita mau nabung dana pendidikannya buat uang pangkalnya dulu, bukan uang bulanan. Nah, itu di list down dulu. Terus mau di sekolah seperti apa? Karena misalnya perbandingannya di sekolah negeri, di sekolah swasta, atau misalnya di pesantren tentunya berbeda semua. Itu ditaruh sebagai acuan. Tahun ini berapa uang pangkalnya misalnya. Nah, sekarang kembali lagi dengan aplikasi, itu nanti aplikasinya bisa hitungin, oh kalau misalnya 10 tahun lagi mau masukin anak ke SMA ini gitu, berarti dari sekarang kita harus nabung sebulan 100.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu kembali lagi kalau aku pribadi sangat menyarankan menggunakan aplikasi karena menjadi mudah gitu. Dulu saat aplikasi-aplikasi itu belum ada, aku kayak itu manual dan itu di Excel dan itu ribet gitu. Cuma sekarang jadi gampang banget. Jadi kayak di aplikasinya kita tinggal masukin anak usia sekarang berapa, terus masuk misalnya SMA di usia berapa, uang pangkalnya tahun ini berapa. Nah, nanti aplikasi itu akan ngasih tahu setelah 10 tahun uang pangkalnya akan segini, sebaiknya menabung 100.000 per bulan, di mana kita masukinnya di tabungan yang setahunnya misalnya menghasilkan 10%, gitu. Dimana kalau 10% mungkin jatuhnya harus misalnya nabung emas atau nabung saham kayak gitu. Jadi itu tuh dibantu dengan aplikasi gitu. Nah, ini sekalian mungkin aku kasih tahu, dari tadi kan aku ngomong aplikasi ya. Ini kalau misalnya aku pribadi makainya itu aplikasi finansialku. Cuma kayaknya selain itu juga banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, kita udah dikasih tahu aplikasinya ya, mama semua. Nih lagi pertanyaannya bagus ini Bu, bagaimana cara mengatur dari Mama Siti Hajar, cara mengatur keuangan dengan kebutuhan sangat mendesak untuk membantu saudara lain yang berdampak dalam jangka panjang itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sendiri akan terjadi labil keuangannya karena uang tabungan sudah habis untuk membantu saudara tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Betul. Kadang Nah, kita suka nggak tega pastinya ya Bu untuk betul. membantu saudara. Apalagi kalau orang Indonesia value-nya gotong royong gitu kan, susah sama susah. Jadinya itu makin lekat lagi ke kita. Nah, cuma kembali lagi kita bisa membantu orang jika kita sendiri sudah bisa membantu diri kita sendiri. Karena kalau kita membantu orang saat kita sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, pada akhirnya banyak hal gitu. Hal yang kita cita-citakan misalnya buat anak kita jadi nggak kejadian, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya jadi harusnya misalnya beli beras, atau misalnya saat melakukannya pun kita juga tidak ikhlas gitu. Itu juga timbangan lainnya. Nah, yang penting tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah asumsinya ini kan saudara lain berdampak karena pandemi. Jadi aku asumsinya dia ini dalam usia produktif. Jadi bukan kita seperti membantu orang tua. Kalau kita membantu orang tua, kita bisa bilang orang tua kan sudah bukan lagi di usia produktif gitu ya. Misalnya membantunya ceritanya paman atau apa yang udah sangat sepuh gitu. Nah, mungkin kalau ini konteksnya adalah dia menjadi kebutuhan buat kita, menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus kita bantu. Cuma kalau saudara lain ini adalah orang dalam usia produktif, yang perlu disadari adalah saudara lain ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
dia harus menyadari itu, kita pun juga harus menanamkan itu buat kita ataupun suami. Jadi menjadi tegas kepada saudara lain itu juga penting. Dan artinya kita akan membantu misalnya dalam kurun waktu berapa banyak, berapa lama, karena setelah itu kita juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi juga memberikan urgensi kepada saudara lain untuk supaya juga menjadi produktif dengan cara apapun gitu. Entah mencari pekerjaan lagi atau membuat memberikan jasa lagi, jasa lepas atau apapun kayak gitu kira-kira. Oke, berarti harus lebih tegas lagi ya kita sama saudara yang di usia produktif biar sama-sama maju juga pastinya. Betul, betul. Boleh Kakak di-share di slide lagi pertanyaannya. Yang ketujuh ada dari Mama Narendra Insanduhita. Bagaimana cara mengatur rencana keuangan keluarga dan apa saja manfaat setelah keuangan keluarga diatur? Ini kayak pertanyaannya udah dijawab semua deh ya tadi pas pemaparan materi. Bu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya, Bu. Dari Boleh. Mama dari Instagram ISTC, pentingkah kebutuhan finansial untuk masa depan, uang bulanan dan harus ada uang cadangan? Ini juga udah dijawab tadi mengenai dana darurat, pendidikan dan lain-lainnya. Kita lanjut aja dari Instagram Wilona Aisyah. Bagaimana mencari uang tambahan di masa pandemi, Bu? Oke. Nah, kalau di masa pandemi ini yang menarik adalah kan sekarang ya orang jadi jarang berbelanja yang sifatnya offline gitu ya ke toko. Tapi selama pandemi ini belanja online itu sebenarnya malah meningkat. Ini kebetulan pas banget juga sama kerjaan aku di digital marketing. Jadi jualan online sekarang tuh lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Karena kan ada kelompok orang yang karena pandemi ini tidak tersentuh, dia tetap punya uang untuk dibelanjain gitu. Karena di rumah bingung mau ngapain, jadinya waktunya terpakai untuk nge-explore Instagram, nge-explore marketplace. Jadinya pembelanjaannya justru meningkat. Bahkan ada hal yang tadinya dia nggak belanjain online, sekarang jadi belanja online. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang adalah mulai belajar deh untuk berjualan online. Apakah itu berjualannya di Instagram, di WA, di Telegram, di Shopee, itu mulai bangun skill untuk berjualan online gitu. Karena banyak banget juga cerita-cerita di mana karena terdampak pandemi akhirnya usaha dan usahanya online, dan ternyata usaha online-nya itu sendiri juga saat dirintis, itu kan berarti udah setahun nih kita pandemi, saat dirintis juga akhirnya bisa membantu mengkompensasi kebutuhannya dia gitu, walaupun tidak langsung besar, tapi itu menjadi tambahan selama tidak ada pemasukan kayak gitu. Dan kembali lagi misalnya tadi ada relate ke pertanyaan, tapi kita nggak bisa rugi atau kita nggak ada dana, banyak banget caranya sekarang. Kalau misalnya mau jual titik jual, ada dropship, mau jual jasa kita sekarang juga banyak aplikasi, misalnya kayak ada platform namanya freelancer. Jadi kita menyediakan jasa, terserah jasanya apapun yang kita bisa gitu. Di sana tuh macam-macam, dari gambar, nulis, pilihannya banyak di situ. Terus juga mungkin kalau mau di sini kan pasti biasanya banyak yang jago masak juga gitu ya. Itu sekarang juga kayak usaha makanan tuh juga lagi meningkat banget di belanja online, karena kembali lagi pas di rumah nggak bisa ke restoran apa segala macam, ada segmen orang yang jadinya justru pembelanjaannya meningkat di masa pandemi ini gitu kira-kira. Iya, nggak sedikit juga sih Bu mahasiswa-mahasiswa sekarang yang jadi reseller. Mungkin momi-momi semua bisa coba. Betul, betul. Ini untuk pertanyaan terakhir dari polling Instagram @zava_salma. Bagaimana ya cara agar kita bisa menabung atau tidak boros? Oke. Bagaimana cara bisa nabung atau tidak boros? Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Cara tidak boros tuh related ke kebiasaan belanja tadi gitu ya. Satu, kita harus punya anggaran. Dua, kita nggak boleh FOMO, fear of missing out, atau belanja tidak terencana. Terus kita harus fokus ke value for money gitu. Jadi belanja pun tidak berlebihan. Misalnya kita membeli benda yang kayaknya tuh harganya dibanding manfaat dari benda tersebut
sangat amat terlalu mahal gitu. Mengenai tidak boros, kalau mengenai nabung kembali lagi poinnya adalah tadi edukasi diri mengenai berbagai produk investasi dan tentunya juga dianggarkan misalnya 30% gitu. Dan kalau udah tahu mau belinya apa, mau beli emas, mau belinya saham, atau misalnya mau belinya reksadana, produk lain gitu ya. Jangan lupa lakukan itu secara rutin, walaupun misalnya baru bisa mulai di 50.000 dulu sebulan, nggak apa-apa. Tapi disiplinkan untuk nabung, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bu Rizka. Kita boleh coba balik lagi ke pertanyaan di kolom chat nggak ya Bu? Nih banyak. Boleh. Mungkin Mbak Ajeng boleh pilihin Mbak berbagai Aku pertanyaan pilih dulu ya misalnya Bu. agak beda-beda. Boleh. Mana nih? Kalau banyak sekali aku harus scroll lebih ke atas. Aku sambil baca-baca chatnya nih dari Mama Sarah. Aku suka banget tergiur promo. Suami bilang doyan banget promo-promo, giliran udah dibeli Ini bingung. ada nih Bu yang untuk kita yang masih muda investasi sama nabung itu perlu nggak sih, kan kita juga masih mau jalan-jalan, mau dibuat kayak gitu deh Bu pokoknya. Kayaknya kalau masih muda menikmati hidup gitu ya sebelum ada Iya, ekor. lebih ke menikmati hidup, lebih kayak ada uang pergi ke sini, jalan, traveling kayak gitu. Gimana tuh Bu kira-kira? Ngaruh banget nggak sih Bu untuk kedepannya? Gimana ya? Sebenarnya kalau aku bilang waktu itu adalah aset yang berharga gitu ya. Bayangin kalau misalnya nabung sahamnya dari SD, walaupun itu misalnya jumlahnya kecil, tapi tiap dapat uang lebaran ditaruh saham. Nah, mungkin nanti pas gede menikmati hidupnya lebih enak lagi gitu. Jadi misalnya sekarang udah punya uang dan mau ditabung, kembali lagi mau nikmatinya kapan? Mau nikmatinya dengan skala berapa? Mau di skala 100.000 atau skala saat dia sudah jadi 1 juta gitu. Tapi menurut aku mindset yang perlu diubah adalah apa ya? Kan kalau misalnya anak muda tuh ada istilahnya YOLO ya, you live only once. Jadi nikmati hidup sebisa mungkin, explore segalanya, traveling segala macam gitu ya. Nah, menurut aku while itu tidak salah untuk dilakukan dalam artian ingin mengeksplor tempat, ingin merasakan pengalaman kemana, ngapain gitu ya. Tapi tetap harus punya financial planning, mau di umur berapapun, mau single, udah bekerja, mau mahasiswa gitu, itu tetap harus dialokasikan. Nah, ada contoh, aku sendiri nggak melakukan itu, pas lagi kecil gitu ya, tapi ada teman yang ngelakuin itu. Jadi dia sama orang tuanya dari SD setiap dapat uang lebaran, itu ditabung ke saham. Kemudian pas dia kuliah dan kuliahnya tingkat 1, dia bingung uangnya mau diapain, jadi dia nyari-nyari tanah gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya udah di level kayak gitu, pas dia mau nyari tanah atau misalnya dia kayak uangnya udah banyak banget, dia misalnya mau beli beli apa ya, apartemen studio kecil gitu ya. Nah, itu malah akan menghasilkan passive income langsung deh buat dia, dan dia akhirnya malah bisa menikmati hidup juga sebenarnya gitu, tapi dengan cara yang lebih cerdas gitu kira-kira. Oke, betul juga sih ya Bu, tapinya. Enak juga nanti nuai hasil ya. Betul. Mana lagi nih pertanyaannya dari siapa nih? Ibu Nuni Nur Anggraini. Izin bertanya, gimana caranya menghemat dan berbayar hutang? Jadi nggak ada pemasukan. Anak sudah masuk sekolah dan keperluan semakin mahal di zaman sekarang, Ibu. Gimana cara berhemat? Kalau pertanyaan mengenai cara menghemat hanya bisa kita tahu kalau kita udah tahu juga pengeluaran kita apa aja. Itu kenapa pencatatan itu jadi penting. Jadi kita tahu persis berapa sih yang buat jajan, berapa yang buat bantuin orang. Misalnya kasusnya kayak tadi ngebantuin juga ya, bantuin saudara gitu. Nah, itu harus diketahui dulu nih. Pertama, kalau belum nyatet dulu. Dilihat pos-posnya bengkaknya di mana sih. Cara yang paling cepat pertama udah pasti menurunkan pengeluarannya gitu. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran yang tidak mesti, itu bisa dihilangkan.
Atau misalnya belanjanya apa ya, makanannya bisa tadinya misalnya lebih mewah gitu ya, misalnya agak diturunkan kayak gitu. Selama toh nutrisinya masih terpenuhi kok misalnya. Itu cara pertama. Jadi catat, habis itu dilihat pos mana yang masih bisa ditekan. Kalau semua pos nggak bisa ditekan karena semuanya itu udah sangat basic, kembali lagi pilihan satu-satunya adalah menambah pemasukan. Yang caranya kembali lagi banyak kok sebenarnya yang bisa dieksplor. Mulainya kecil aja, ada yang pakai modal, ada yang nggak ada modal, tapi banyak banget yang bisa dilakukan. Oke nih Bu, ada pertanyaan yang baru nih. Dari Ibu Mama Betty Wahyu. Moms tadi rasionya kan 50 Ya. persen untuk hidup, 20% hiburan, dan 30% tabungan dan investasi. Untuk mengenai sedekah dan zakat, kita tuh masukin ke kategori Kebutuhan. mana? Ya. Kalau zakat kebutuhan. Kalau zakat karena kan udah wajib ya, ada persentasenya berapa persen dari pemasukan. Itu kebutuhan. Nah, kalau misalnya untuk sedekah itu yang sebenarnya bebas. Mau digolongkan sebagai keinginan karena keinginan untuk sedekahnya tinggi, boleh juga. Mau digolongkan sebagai investasi akhirat, ya boleh juga gitu. Tapi zakat di kebutuhan, sedekah itu yang alokasinya bisa lebih bebas gitu. Oke, kayaknya udah mulai terjawab semua nih pertanyaannya, Ibu. Boleh Oke, yang nah ini tanya lagi? ada pertanyaan juga nih aku lihat di chat dari Mami Yeni Ulfa. Aku suka banget barang promo, gimana caranya supaya nggak tergiur sama barang promo? Dan cara ngatasinnya gimana? Nah, jadi kembali lagi, pengeluaran itu harus direncanakan. Jadi jangan iseng-iseng buka marketplace gitu. Itu satu. Buka marketplace kalau emang lagi ada yang dicari aja. Terus yang kedua, jangan follow akun online shop. Apalagi online shop yang disuka. Kayak ini bajunya aku banget gitu. Nah itu justru jangan di-follow gitu ya. Karena itulah sumber-sumber pengeluaran yang tidak berencana. Nanti di-save aja akunnya, kan bisa di-save fotonya tuh. Dilihat lagi akunnya kalau misalnya lagi ada kebutuhan beli baju. Kayak gitu. Nah, jadi jangan memancing apa ya, jangan bermain api. Kalau apalagi kalau misalnya mudah tergoda nih sama apinya gitu. Aku pribadi juga nggak follow online shop. Terus kalau misalnya lagi mau belanja, jadi kayak misalnya bulan ini aku udah ngelis down nih, aku butuh beli A, B, C, D. Jadi nanti bulan depan misalnya udah gajian, semua pembelian yang dilakukan ini memang sudah terencana gitu. Tapi jarang banget lihat apa, ih lucu terus beli tuh, jarang banget gitu. Di save dulu lah di love, pakai love-nya banyak, atau di save dulu di Instagram. Sampai memang kayak kan keinginan juga sebenarnya boleh kan. Oh, kayaknya ini pengen banget nih barang ini, boleh deh si alokasi 20% tadi buat beli yang ini gitu. Tapi kembali lagi ditahan, dipikirkan dulu kalau ada sesuatu jangan langsung dibelanjakan walaupun promo. Kita nggak akan kehilangan barang kok gitu. Akan selalu ada skincare yang menarik, akan selalu ada baju dan tas dan sepatu yang menarik, peralatan masak, dekorasi yang menarik itu nggak akan ada ujungnya, akan selalu ada. Gitu kira-kira. Oke Bu, untuk selanjutnya ini kayak untuk barang-barang elektronik gitu, kita kadang kan suka, mungkin ya ibu-ibu untuk ngumpulin alat-alat di rumah banyak. Itu perlu nggak sih Bu? Alat-alat Perlu elektronik ditahan-tahan gitu atau enggak ya? jadi nih kalau ibu-ibu biasanya sukanya beli alat masak karena ngelihat orang bikin donat seru banget nih bikin donat, beli alat donat gitu. Tapi habis itu dicoba sekali-kali apa namanya? Habis itu nggak kepake. Nah, kalau konteksnya elektronik juga elektronik tuh ada yang butuh sama nggak butuh. Kalau yang butuh misalnya mau punya TV karena TV-nya yang ini juga udah burem, udah suka mati-mati. Nah, itu jadi kebutuhan, jadi penting untuk dia dibeli. Karena misalnya TV kan juga nggak mungkin di rumah nggak ada gitu ya. Itu part of refreshing-nya satu keluarga. Itu misalnya elektronik yang konteks itu. Nah, kalau konteks elektronik yang kedua adalah beli benda karena dia yang terbaru. Nah, itu juga yang selalu perlu dihindari. Cuma biasanya kalau udah jadi biasanya kayak gini anak muda nih, handphone terbaru, pengen yang ini bagus kameranya misalnya buat foto-foto. Tapi biasanya sih kalau mami relatif lebih jarang karena kalau beli handphone juga yang pakai bukan maminya tapi anaknya gitu. Terus belum lagi kalau anaknya balita kelempar-kelempar kan. Nah, cuma kalau misalnya masih ada keinginan ini kayak suka sama gadget, pengen beli gadget yang terbaru. Kembali lagi
Itu tuh keinginan, kalau bisa jangan jangan dibelanjakan sampai memang benda yang sekarang tidak lagi memenuhi fungsinya, lebih ke situ. Jadi ditahan. Kalaupun pengen banget, kan kita punya budget 20% nih untuk tadi, budget keinginan kita. Ya udah ditabung ini 20%, 20%, 20% sampai akhirnya kita mampu untuk membeli gadget yang kita pengen tadi. Itu yang kedua. Nah, lalu kalau yang ketiga adalah misalnya konteksnya alat masak. Nah, ini juga mungkin yang lebih sering mungkin dirasain ibu-ibu dibandingkan sama si dibandingkan sama si gadget gitu ya. Nah, kalau misalnya mau beli alat masak, pertama refleksi dulu. Kita misalnya pengen masak kue, emang kita sesering apa sih masak kue? Apakah sudah menjadi kebiasaan? Misalnya nih, setiap minggu pasti masak kue terus, dan ini dilakukan juga nggak tiba-tiba kok, karena 6 bulan terakhir terus-menerus konsisten masak kue. Jadi kalau kayak gitu, dan saat kita beli alat masak kuenya ini jadi terjustifikasi, karena toh nanti akan kepake. Nah, cuma kalau masak kuenya baru-baru seneng aja nih bulan-bulan ini gitu, dan sebenarnya bukan kebiasaan kalau dilihat dari dulu-dulu, bukan hobinya juga masak, cuma hobinya jajan. Nah, itu yang dirasa perlu ditahan. Nggak perlu juga sampai beli alatnya, kecuali memang sepanjang jalan, misalnya udah jalan 6 bulan, senang terus masaknya, nah itu baru boleh dibeli. Pun saat beli jangan latah, konteksnya, ih ada alat masak yang sangat milenial nih, gemes banget. Lihat juga review-reviewnya, karena banyak kadang alat-alat masak yang menarik, tapi ternyata pas dipakai kok zonk gitu ya, gampang rusak atau ternyata nggak sefungsional itu juga dibaca benar-benar. Jadinya kita nggak terjebak saat kita beli. Gitu kira-kira. Emang kadang suka menggiurkan banget Bu iklan-iklan alat-alat masak. Aku juga walaupun belum menikah, masih mahasiswa juga senang ngelihatnya. Karena Gemes ya. bagus-bagus. Ini untuk Jadi kalau pertanyaan beli tuh terakhir. karena lucu gitu ya. Iya, karena Ih, lucu, lucu. apalagi warnanya yang seragam. Benar-benar. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu, dari Siap. nama Rohimi Handayani. Bunda, apakah aman mendeposito keuangan kita sedangkan banyak ramai deposit uang di bank pun bisa hilang begitu saja? Lebih penting deposito atau investasi? Jadi kan kalau misalnya kita investasi itu ada investasi jangka pendek, investasi menengah, ada investasi jangka panjang gitu. Nah, investasi ini dikelompokin dia pendek, tengah, atau panjang itu tergantung sama resikonya. Misalnya nih, kalau saham itu termasuk investasi jangka panjang. Artinya, kalau uang itu akan kita pakai dalam 1 tahun ke depan, jangan beli saham. Kenapa? Karena kalau misalnya sahamnya anjlok, kita kehilangan uang. Kayak misalnya belinya tahun 2019, tiba-tiba di 2020, sahamnya turun nilainya 50%, jadinya kita kehilangan uang 50%. Nah, cuma kalau misalnya kita beli sahamnya tadi untuk pemakaian di 10 tahun ke depan, bisa dilihat tadi juga kan grafik 10 tahun itu, bahwa dia naik turun, tapi total-totalnya itu adalah sebenarnya naik. Jadi itu mengenai konteksnya jangka panjang. Nah, kembali lagi ke deposito. Deposito itu adalah termasuk biasanya pendek atau menengah, kan kadang beda-beda ya. Kayak kalau di aplikasi Genius sekarang bahkan ada deposito bulanan. Jadi kayak dalam 1 bulan dapat bunga 4% bunga tahunannya tapi ya. Itu kalau misalnya mobile banking kayak Genius. Ada juga deposito yang kayak dulu di bank itu misalnya sifatnya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu juga bisa masuk ke jangka menengah ataupun pendek. Jadi aman atau enggak, pertama lihat dulu tujuannya ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Dicairinnya dalam 1-2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Karena kalau 10 tahun ke depan sayang ditaruh di deposito karena bunganya itu rendah. Mendingan taruh di saham karena kenaikan per tahunnya lebih tinggi. Tapi again, resikonya juga tinggi. Nah, kalau pertanyaannya depositonya aman atau enggak, ini lebih ke pilihan dari jasa keuangannya, dari banknya sendiri. Pastikan pilih yang memang perusahaannya jelas gitu ya. Misalnya kalau bank ya memang bank yang udah puluhan tahun, yang udah bank yang konvensional gitu. Karena ya istilahnya yang ini tuh udah lebih teruji dibandingkan misalnya bank baru yang ada sekarang kayak gitu. Mungkin kadang bukan tentang banknya yang nggak aman ya, cuma bisa jadi nih ini ada contoh juga cerita. Jadi
ada teman yang dia misalnya naruh dana di aplikasi yang bisa kayak Genius gitu ya. Nah, ternyata habis itu kok uangnya tiba-tiba berkurang dari apa yang seharusnya. Nah, cuma customer service mereka pas nge-follow up ini tuh kurang cepat, nggak secepat misalnya saat di-follow up hal-hal seperti ini sama BCA atau Mandiri yang memang sudah lebih mature sebagai bank. Nah, itu juga sebenarnya ya resikonya kalau kita menggunakan bank-bank yang baru gitu. Cuma kembali lagi, satu, tentuin dulu tujuannya menengah atau panjang. Terus yang kedua, saat pilih bank, pilih juga yang kalau bisa yang memang sudah apa ya, sudah terbukti lah, udah ada puluhan tahun gitu, jadi lebih aman. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mm-mm. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kolom chat semua. Banyak sekali pertanyaannya. Iya, rame banget, seneng. Partisipannya sangat aktif. Ya, makasih Ibu. Semoga jawaban-jawaban Ibu Rizka ini bisa menyelesaikan masalah-masalah mama papa semua ya di rumah. Amin. Oke, kita sudah di penghujung acara webinar Markisa pada hari ini, mama papa semua. Masih ada satu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengundian giveaway yang akan dipersembahkan oleh Ines Kosmetik dan juga Malika Label. Boleh kakak panitia di-share untuk spin-nya? Untuk yang diundi ini yang sudah mengikuti rules di Instagram Gizi Anakku ya mau papa semua. Jadi nanti apabila namanya sudah muncul, saya akan panggil nama mama atau papa, dan apabila tidak hadir atau tidak menjawab, kita akan undi lagi secara berulang. Ini adalah giveaway yang pertama dari Ines Kosmetik. Boleh kakak di-spin? Untuk pemenang giveaway yang pertama yaitu siapa ya? Oke, masih diputar. Ada Mama Iis Subagianti. Apakah hadir? Mama Iis? Halo? Apakah hadir Mama Iis? Hadir. Oke, selamat ya Mama Iis. Dan yang kedua ada Mama Lis.di. Akun Instagram tersebut ada Mama di sini hadir. Boleh langsung ketik di kolom komentar atau kolom chat. Aku hadir. Oke, selamat. Oh, namanya Mama Elvira. Mama Elvira hadir. Ini yang kedua dari akun Instagram lyz.di. Gimana hadir? Mungkin belum ada jawabannya dari yang pemenang giveaway yang kedua. Sudah 1 menit nih, bisa kita undi lagi aja, kakak panitia. Oke, kita undi lagi. Siapa? Coba ya. Ada dari akun Instagram. Maaf Kak, tertutup. Akrani 4. Ada Mama Akrani? Boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Akrani 14. Akrani 4. Ada. Oke, terima kasih untuk giveaway dari Ines Kosmetik. Sudah ada 3 pemenang ya. Tenang aja Mama Papa semua. Selanjutnya ada masih giveaway lagi dari Malika Label. Kita akan undi bersama juga. Rulesnya seperti tadi ya. Apabila dipanggil tidak ada jawaban, maka kita akan undi secara berulang. Boleh kakak di-spin lagi?
kita akan undi lagi giveaway dari Malika Label. Akan ada 3 pemenang juga seperti dari Ines Cosmetic. Siapa kira-kira yang beruntung mau papa semua yang ada di sini, yang sudah hadir? Mohon ditunggu semuanya untuk kita undi secara bersama. Semangat para mama. Terima kasih Mama Iis. Boleh kakak di-share lagi spin pengundiannya? Semangat 45 katanya untuk mama-mama semua yang ada di sini. Keren sekali. Bismillah, semoga beruntung. Tenang aja mama-mama semua. Giveaway dari Gizi Anakku akan ada selanjutnya. Jadi tetap stay tune. Karena banyak informasi-informasi penting juga yang mengedukasi untuk kita. Bismillah, semoga rezeki stay tune selalu. Mana nih ya kakaknya yang mau spin? Kita mama semua udah nggak sabar, udah sore juga mau kita undi. Oh ada yang nanya resepnya apa itu Mama Iis, beruntung. Nah nih sudah muncul. Spinnya kita akan undi secara bersama untuk giveaway dari Malika Label. Maaf Kak, keluar lagi share screen-nya. Bagaimana Kak, bisa? Kita tunggu ya Mama Papa semua. Mungkin ada sedikit kendala teknis. Oh iya, ada kendala teknis. Mohon kita tunggu sebentar ya Mama Papa semua. Mohon maaf. Siapa lagi nih kira-kira yang giveaway dari Malika Label? Makin lengkap nih kosmetiknya. Betul, Mama. Seru banget ya bacain komen-komen di room chat di Zoom-nya. Rajin ikutan dan pantengin terus juga Gizi Anakku pastinya. Itu kata Mama Iis yang beruntung terus. Ayo kakak gimana? Sudah bisa di-share? Belum, Mama Ruth masih belum selesai. Masih ada undi giveaway dari Malika Label. Tapi kita tunggu share screen dari kakak panitianya ya. By the way, gimana nih acaranya mama semua untuk acara Gizi Anakku sesi kali ini? Boleh ditaruh di kolom komentar. Gimana acaranya hari ini? Biar kita bisa evaluasi juga, biar lebih seru lagi selanjutnya. Dapat ilmu baru. Terima kasih Mama Putri. Soalnya tema yang dibawain beragam. Selanjutnya, Markisa akan membawakan tema-tema yang beragam tentunya buat kita semua, buat mama-mama semua, buat aku yang masih mahasiswa juga. Belajar dari sekarang.
Dapat solusi baru dan saran yang luar biasa, jadi bisa diterapkan. Semoga kita sama-sama belajar ya mama-mama semua. Aku juga belajar dari kolom-kolom komentar chat yang mama kirimkan. Pokoknya stay tune terus di Gizi Anakku. Jadi banyak tips, dapat keseruan di sini, menambah ilmu. Oke, jangan lupa mama-mama semua untuk hapusin keranjang Shopee-nya yang nggak perlu ya. Aku juga kayaknya bakalan ngapusin isi keranjang Shopee-ku. Mantap. Kamu ngapain sih, Kak? Nih, Mama Yeni komen, iya aku udah 200 lebih keranjang Shopee-nya. Boleh langsung aja dihapus mau Mama. Yang nggak penting dikesampingkan. Bahasanya mudah dimengerti dan sesuai dengan keadaan ibu-ibu di sini. Masa kini. Terima kasih. Ayo gimana kakak panitia, sudah bisa di-share untuk spin-nya? Nunggu namaku muncul. Ih, mudah-mudahan rezeki Malika. Amin. Semoga rezeki Mama Rihlatul. Asli, Zoom kali ini banyak sekali tipsnya. Keren sih emang tadi pemaparan dari Mama Rizka, pemateri kita hari ini. Karena berguna banget untuk Mama semua, untuk aku apalagi yang masih mahasiswa, belum banyak pengalamannya. Semoga problem teknis penggunaannya segera terselesaikan ya. Ya semoga bisa dipercepat ini Mama. Mohon maaf sekali ya udah menunggu. Mungkin lagi dimasukin nama-nama yang lagi ikut Zoom meeting-nya. Iya, terima kasih Mama semua yang sudah mau menunggu pengundian giveaway. Semangat 45 kata Mama Masayu Debi. Semangat terus Mama semua. Semoga dapat. Amin. Masih loading nih katanya, kata kakak-kakak panitianya. Maaf ya mama-mama semua. Semoga ada rezeki buat aku. Pasti selalu ada rezeki untuk Mama Dewi. Kita masih stay tune kok, tenang aja. Mantap sekali Mama Erni. Pokoknya nanti stay tune buat Gizi Anakku selanjutnya, kita bakalan ngadain mendatangkan pemateri-pemateri yang luar biasa, yang informatif buat kita semua. Ini dari Mama Dewi Capri, dari pertama ikut Markisa belum dapat, semoga kali ini dapat. Amin. Keren, Gizi Anakku. Terima kasih Mama Lina. Ini Markisa yang ketiga ya? Iya Mama Alen. Kita akan adain selanjutnya, Markisa selanjutnya. Nah, ini mulai bisa di-share screen sama kakak panitianya. Semoga mama-mama beruntung yang dapet nih. Kalau belum beruntung, kita coba minggu depan lagi. Boleh langsung di-spin aja, kakak. Ada 3 pemenang dari Malika Label ini. Yang pertama yaitu
Siapa nih lagi diketik sama kakak panitianya? Untuk yang sudah mendapatkan giveaway dari Ines Kosmetik, tidak bisa mendapatkan dari Malika Label ya mau Bapak semua. Jadi nanti kita undi lagi kalau misalnya udah ada yang dapat. Siap, Kak. Aku yang deg-degan jadinya. Mana Kak, boleh di-spin aja langsung. Belum ya? Saya juga deg-degan. Oh, masih menghubungkan. Nih bener banget dari Mama Lina. No baper-baper ya mama-mama. Siapapun yang udah dapet itu udah rezeki. Tenang aja. Untuk selanjutnya kita akan tetap mengadakan giveaway. Semoga selalu ada giveaway setiap webinar Markisa. Gimana kakak kok nggak bisa close lagi share screen-nya? Mohon maaf sekali. Share screen-nya harus hilang mau Bapak semua. Giveaway-nya dari lagi atau dari presensi, Kak? Pokoknya stay tune aja, nanti kita informasiin mengenai giveaway-giveaway-nya di akun Instagram Gizi Anakku. Bisa dilihat juga untuk materi-materi atau pemateri selanjutnya, Markisa Webinar dari Gizi Anakku. Ih, mama semua masih stay tune nih, Kak. Nunggu undian giveaway dari Malika Label. GA-nya yang on video aja, Kak. Boleh nanti untuk selanjutnya, Markisa selanjutnya. Kita coba. Jadi giveaway untuk hari ini tuh yang sudah memenuhi persyaratan di akun Instagram Gizi Anakku, juga yang hadir pada hari ini, yang sudah komen-komen di Instagram Gizi Anakku. Jadi untuk Mama Iis, mungkin Mama Iis aktif sekali komen-komen dan bertanya, jadi namanya bisa diundi. Sinyal saya nggak bisa on kamera, Kak. Tiba-tiba mati Zoom ya. Oke, nggak apa-apa, Mama Ruth. Terima kasih sudah join sampai sekarang. Udah ikutan di IG. Terima kasih, Mama Desi. Ramai sekali nih, Mama-Mama semua. Gimana, Kakak Panitia sudah bisa? Nggak sabar sekali nih. Mau Mama semua, saya juga nggak bisa on cam karena anak rewel, kata Mama Ragil. Semangat Mama Ragil. Semangat pokoknya untuk mama-mama semua. Mama-mama milenial nih pasti nih yang ikut webinar-webinar informatif seperti di sini. Mama-mama milenial 2021. Mungkin mama-mama yang ada di sini bisa ajak mama-mama yang lain, teman-temannya yang punya anak juga join biar lebih informatif. Kalau bisa nanti adain GA buat liburan dong.
Kayaknya seru deh ketemu para mom-mom semua ini. Tapi kalau selesai pandemi juga sih. Insya Allah ya, Mama Erni. Biar kita sharing lebih langsung kali ya, lebih seru jadinya. Lebih ekspresif. Nih udah bisa di-share screen sama kakak panitia. Boleh langsung di-share, langsung di-spin aja, Kak. Antusias ya. Mama Milenial 2021 mantap. Setiap menanti bukan hanya giveaway tapi ilmunya sangat bermanfaat. Iya, kalau aku bilang mama-mama yang di sini nih yang ikut webinar tuh mama-mama milenial. Siapa nih pemenang yang pertama yaitu Mama Ana underscore Angelku. Mama Ana, ada Mama Ana? Boleh langsung aja di komen di room chat. Mama Syahrina. Syarina ada. Oke, Mama Syarina selamat. Yang ketiga ada Mama Nurul Hudayanti. Mama Nurul Hudayati. Gimana Mama Nurul, apakah ada? Mama Syahrina sudah ada, terus Mama Ana Angel. Mama Ana Angel kita undi lagi ya. Mau Mama Ana ada. Oke, Mama Ana selamat. Yang ketiga Mama Nurul Hudayati 12. Apakah ikut webinar kali ini Mama Nurul? Boleh. Kalau belum, oh Mama Nurul ada. Oke, sudah semua ya berarti pemenang giveaway dari Malika Label. Selamat kepada para mama-mama semua. Tenang aja, untuk selanjutnya Gizi Anakku akan mengadakan giveaway selanjutnya. Selamat pokoknya. Selamat kepada para pemenang giveaway. Dan mohon tunggu untuk mama-mama semuanya untuk info lebih lanjut oleh panitia. Dan jangan khawatir, untuk yang belum mendapatkan giveaway, karena Gizi Anakku akan mengadakan banyak giveaway selanjutnya. Jadi, ajak semua mama-mama yang mama kenal untuk ikut dalam acara Markisa selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram serta YouTube Gizi Anakku. Mengenai video record dan materi, silahkan mama-mama semua bisa diakses dan diunduh pada link. Boleh kakak di-share untuk link video record dan materinya di link bit.ly/gizi anakku. Akan di-share oleh kakak panitia mengenai link video record dan materinya. Dan jangan lupa pastikan mama papa semua sudah mensubscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook Gizi Anakku. Untuk mengenai info Markisa selanjutnya dan giveaway Markisa selanjutnya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa semua yang telah berpartisipasi pada acara Markisa hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada @seputar_pangan, @gizipedia.id, @gizi_inspirasi, @proudfoodism, @ilmu_giziku selaku media partner. Dan terima kasih juga kepada Ines Kosmetik dan Malika Label yang telah mendukung acara pada hari ini. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan webinar kali ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oke, berikut ini untuk link video record dan materi ya Mama Papa semua. Sebelum menutup acaranya, izinkan saya memberikan pantun untuk kita semua. Harum wangi, kembang melati, selalu mekar setiap pagi. Terasa bahagia di dalam hati, sampai esok berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa di Markisa selanjutnya. Saya Aja Restu Karolin selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subscribe channel YouTube Gizi Anakku, follow dan ikuti Instagram serta Facebooknya juga ya. Di sini kami mau berbagi tentang tips seputar gizi untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal.